Welcome to M3 Podcast, satu-satunya di bumi dan di seluruh dunia. Halo semuanya, gue Sarah Dan gue Maul. Kita bakal jadi pemandu acara kali ini. Nah, selanjutnya kita nggak sendirian nih. Di samping gue ada Halo, gue Aziza. Gue Suci. Dan gue Arya. mereka bakal kita ajak buat berbincang-bincang di podcast kali ini. So, enjoy to listen. Kami di sini akan membahas kepada teman-teman sekalian tentang sejarah pembebasan Irian Barat dari jajahan Belanda. Loh, Irian Barat emang pernah dijajah sama Belanda? Lah, gue kira cuma Batavia yang dijajah. Bukan cuma Jakarta guys, katanya malah masih banyak wilayah yang mereka jajah. Nah, betul. Tapi yang pertama gue bakal jelasin pembebasan Irian Barat. Dengerin ya. Oke. Hari pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hari bersejarah ini menandakan bebasnya Irian Barat dari Belanda. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dinyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda merupakan bagian dari Indonesia, termasuk wilayah Irian Barat. Namun, Belanda menilai wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Nah, sedikit gue tambahin ya. Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Ada konferensi meja bundar pada 1949 yang dilaksanakan di Den Haag. Belanda yang bertujuan mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satunya persengketaan mengenai wilayah Irian Barat. Delegasi Belanda memandang Papua Barat tidak memiliki hubungan dengan Indonesia, sehingga pihak Belanda berkeinginan untuk memberikan status khusus. Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur dan termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, selanjutnya negosiasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tak kunjung mencapai kesepakatan. Akhirnya, Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi politik dan ekonomi. Tindakan tersebut memicu Belanda untuk memperkuat pasukan militernya di Irian Barat. Ketegangan di antara hubungan kedua negara ini menyebabkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Selain itu, Belanda juga mengingkari hasil KMB yang menyepakati bahwa Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun hingga 12 tahun berselang, tak kunjung ada iktikat baik dari pihak Belanda untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat tersebut. Jadi gimana Irian Barat bebas dari penjajahan? Oke, jadi gue bakal ngejawab pertanyaan dari Arya. Indonesia melakukan berbagai perjuangan diplomasi, diantaranya dengan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung dan Sidang Umum PBB. Pada 14 Desember 1961, keinginan untuk membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda ini direncanakan dalam suatu agresi militer yang dikenal dengan Operasi Tri Komando Rakyat atau Trikora, sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan Belanda dari konferensi meja bundar. Perjanjian New York diperoleh pada 15 Agustus 1962 yang berisi tentang pembebasan Irian Barat. Tertulis dalam perjanjian tersebut bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan tenggang waktu paling lambat pada 1 Mei 1963. Selama proses tersebut, kemudian Irian Barat dipegang oleh unit National Temporary Executive Authority, bentukan PBB. Selain itu, disebutkan bahwa pihak Belanda harus menarik pasukan militernya dari Irian Barat, sedangkan pihak Indonesia diizinkan untuk berada di sana meski tetap dalam pengawasan UNTEA. Nah, pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada Belanda. Lalu, pada 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih. Hal ini menandakan kekuasaan diklaim secara hukum Indonesia atas tanah Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Tepat pada 1 Mei 1963, akhirnya diselenggarakan upacara peresmian penyerahan Papua Barat kepada Indonesia melalui UNTEA di Jayapura. Papua Barat menjadi bagian dari Provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Pada tahun 1969,
Indonesia menggelar penentuan pendapat rakyat atau PPRA untuk memastikan kedudukan Irian Barat yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Penyelenggaraan PPRA disaksikan oleh 2 utusan presiden. Hasil dari PPRA ialah rakyat Papua bagian Barat memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Meski begitu, Kesatuan Papua Merdeka dan pengamat independen lain mencurigai hasil ini. Jadi sekarang Irian Barat sudah tidak dijajah lagi. Jadi sudah tidak ada lagi wilayah dijajah oleh Belanda. Benar, teman-teman sekalian, sekarang Indonesia sudah bebas dari jajahan Belanda. Indonesia sudah merdeka. Oke guys, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita di podcast kali ini. Terima kasih udah menonton karena sudah berpartisipasi. Dan mungkin itu aja. Thanks for listening.